Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Amanda Putri dengan NPM 129 kelas C Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Saya di sini akan menjelaskan tentang ekonomi syariah. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membagi pembahasan menjadi 3, yaitu penguatan kinerja lembaga keuangan mikro syariah yang kedepannya akan saya singkat menjadi LKMS melalui Good Corporate Governance, lalu membangun karakter syariah pada marketer dan kinerja marketing, dan yang terakhir adalah peradilan agama sebagai perangkat hukum ekonomi syariah. Pertama-tama, saya akan membahas tentang Good Corporate Governance. Apa itu Good Corporate Governance? Ia adalah sistem di mana sebuah entitas bisnis diatur dan dikontrol. Prinsip utama untuk penerapannya adalah fairness, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Tetapi masih ada kendala yang dialami berkaitan dengan pengawasan, efisiensi, dan akuntabilitas. Lalu prinsip ini harus ada pada lembaga keuangan mikro syariah. Dan hal ini akan menghasilkan perlindungan kepentingan stakeholder, nasabah, dan anggota koperasi atau BMT. Pelaksanaan Good Corporate Governance bukan hanya kewajiban bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berkembang dengan asas kepercayaan. Akan tetapi, lembaga keuangan mikro syariah seperti koperasi, BMT, yang harus memiliki core bisnis yang sama, juga seharusnya melaksanakan good corporate governance dengan baik. Lalu yang kedua adalah regulasi LKMS. Lembaga keuangan mikro syariah menjadi pilihan dalam hal pendanaan dan akses finansial yang terbukti mampu memberikan pelayanan prima dan meningkatkan omset maupun pendapatan kelompok usaha kecil mikro atau UKM. Tetapi terdapat kelemahan hukum dan dukungan pemerintah, yaitu operasional BMT dan KJKS hanya diatur dalam bentuk keputusan menteri. Selanjutnya, belum adanya undang-undang yang mengatur secara khusus keberadaannya. Lalu tidak ada lembaga sentral yang mengawasi kesehatannya dan belum adanya lembaga penjaminan simpanan. Hal ini juga berakibat dengan belum adanya lembaga penjamin pembiayaan. Lalu terdapat organisasi dalam LKMS. Yang pertama adalah pemegang saham dan permodalan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pemegang saham dari koperasi adalah anggota koperasi, bukan pengurus atau manajer koperasi. Lalu yang kedua adalah pengurus. Pengurus adalah sekelompok orang yang diangkat berdasarkan RAT dalam satu periode kepengurusan. Lalu terdapat direktur atau pemimpin, yaitu seseorang yang profesional yang bukan pemegang saham. Ia bertugas memimpin operasional dan pengelolaan BMT atau KJKS. Memiliki kualifikasi yaitu landasan iman kuat, amanah, jujur, mampu bekerja sama, profesional, pendidikan minimal D3, dan berasal dari daerah sekitar. Yang keempat adalah sistem kontrol internal. Pengurus, manajemen operasional tetap menjamin ketidakefektifan sistem kontrol dengan baik. Lalu yang kelima adalah pengawasan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan nilai keadilan dapat dirasakan oleh semua stakeholder. Pihak pengawas bertugas mengevaluasi secara independen. Lalu terdapat urgensi dan posisi Dewan Pengawas Syariah di LKMS. Pembahasan pengawasan dilakukan oleh 2 lembaga primer, yaitu Dewan Syariah Nasional yang berfungsi memberikan kejelasan atas kinerja lembaga keuangan syariah agar benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Lalu, Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga pengawasan independen yang diusulkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada DSN untuk disetujui yang akan mengawasi jalannya prinsip syariah di dalam lembaga keuangan. Terdapat beberapa prinsip pengawasan, yaitu objektif, independen, menerapkan sistem manajemen, dan korektif. Syarat utama sustainability, penjagaan, dan pengembangan jiwa syariah dalam marketing dapat kita ketahui walau kita mampu mendefinisikan dan mengidentifikasikan prinsip marketing yang berbasis pada nilai syariah, namun bila dalam proses pengembangan pribadi kita tidak mampu menjaga dan membuka energi ilahiyah, maka energi ilahiyah sebagai energi primary yang kita miliki akan melemah karakter positifnya. Namun bila kita dapat menjaga menjadi lebih terbuka, maka karakter positif akan menjadi karakter building yang kuat.
Lalu bagaimana sih membangun karakter syariah pada jiwa marketer dan kinerja marketing? Dalam rangka menciptakan kepuasan duniawi dan ukhrawi, harus dilakukan beberapa hal, yaitu pencarian keridhaan Allah yang tercantum pada surat Al-An'am ayat 162, bahwa hidup di dunia adalah mencari ridho Allah. Yang kedua adalah berbekal ilmu. Yang ketiga adalah penguatan diri melalui pengamalan etika, yaitu takwa, syidik, adil, khidmah, menepati janji dan tidak curang, amanah, tidak suudzon, tidak gibah, tidak riswah, ikhlas dalam bekerja, pengembangan diri, dan berani menghindari bisnis yang haram. Yang terakhir adalah harmonisasi lingkungan. Lalu kita akan bahas tentang hubungan membangun karakter syariah pada jiwa marketer dan kinerja marketing. Prinsip syariah dan proses pengembangan karakter syariah pada marketer dan kinerja pemasaran diterapkan sudah selayaknya kepuasan yang dirasakan di dunia bagi para stakeholder-nya. Akan diperluas lagi menjadi kepuasan duniawi dan kepuasan ukhrawi. Mari kita beranjak dan membahas tentang konsep dan aplikasi ekonomi syariah. Pada pertengahan abad 20, lahirlah Islamic Economy yang lebih dikenal dengan term ekonomi syariah. Terdapat 4 nilai universal yang menjadi prinsip, yaitu tauhid, yang membimbing manusia untuk mengakui keesaan Allah. Dari sini lahirlah larangan riba, penipuan, dan pencurian. Lalu yang kedua adalah tawazun, yaitu memberikan manusia keyakinan bahwa segala sesuatu diciptakan dalam keserasian yang seimbang. Lahirlah larangan monopoli, penimbunan, riba, judi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah kebebasan mengajarkan kepada manusia bahwa hanya Allah yang mempunyai kebebasan mutlak. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Lalu terdapat peran andil dari peradilan agama dengan ekonomi syariah atau Islam secara umum. Ketika terjadi perselisihan mengenai isi akad dan penafsirannya, kedua belah pihak akan menyelesaikannya dengan musyawarah sesuai dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi perdamaian. Tetapi jika tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah, terdapat lembaga peradilan dan non-peradilan seperti arbitrase dan mediasi. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan peradilan meliputi perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodaqoh, dan yang terakhir adalah tentang ekonomi syariah. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Semoga teman-teman dapat mengambil sedikit ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.